Tio! Tio! Apaan? Oh, jadi begini usaha Ini kamu apa sih? ya? Apa-apaan lagi? Tio, kamu tuh nggak tahu ya, kamu tuh nggak mikir ya. Gara-gara kamu berusaha seperti ini, ibu kamu sakit sampai dimaki-maki sama tetangga sebelah. Mana sih campur-campur begini-begini? Tapi kan ini membahayakan warga. Tapi ibu lo itu jadi korban, tau gak sih? Lo mikir gak sih? Ibu lo tuh juga kasihan di sini jadi korban. Nah, dia itu juga nikmatin uang hasil dari penjualan beras ini. Sejak kapan saya pakai duit kamu ya? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Dia pada lebaran, dia pada apapun, saya juga selalu memberikan kepada kamu. Kamu kok begitu sih? Jadi itu dari hasil uang seperti ini. Heran saya. Kamu tuh ya. Ganggu semua aja. Tio, Tio, lo bisa ngobrol baik-baik gak sih kayak begini? Istighfar, Tio, istighfar. Kamu itu adik saya, kamu harus istighfar. Kamu harus. Sudah. Udah. Lo nyuruh sabar. Emang lo ngasih makan gua? Sudah. Ini urusan saya. Udah saya sama urusan keluarga saya sendiri. Semua apa yang saya dulu usahakan ini nggak ada yang masalah kok sama ini. Ya mungkin orang sekarang belum bermasalah, tapi nanti kedepannya kan bisa bahaya ya. Kalau anak-anak kecil yang makan. Sekarang lo tuh udah ketahuan kayak begini, kerjaan lo tuh nggak baik, lo mau gimana sih sekarang? Gimana? Sadar apa sih? Sudah. Sadar, Tio. Kamu mau sampai kapan? Gua beresin ini semua. Gua kerjakan ini semua untuk beresin utang saya. Saya punya kehidupan. Saya juga punya utang. Jadi saya punya kebutuhan. Kalau nggak begini bagaimana saya harus bayar utang? Tapi caranya salah ya. Lo sadar nggak sih yang lo lakuin itu salah? Ibu lo tuh jadi korban, tau nggak sih? Lo perlu gambar, kita tunjukin gambar kalau ibu lo disiram air. Mau dimaki-maki, mau ditampar. Coba gambar. Mau minta kamera satu tadi, yang rekam tadi. Lo lihat nih. Nih. Tuh, disiram air kayak begitu. Seribut mau ditampar juga. Apa kamu nggak kasihan dengan ibu kamu, Tio? Dengan ibu? Tio, sadar kamu. Udah. Orang-orang tadi yang bikin ribut, yang bikin susah ibu, mana orangnya? Sini saya bayar semuanya. Lo tuh masih kecil. Lo nggak ada urusan di sini. Sekarang mau urusan kita nih, kamu kakak aku, ya. Mau terputus atau mau busuk uang semua? Jangan keluar semua. Tenang dulu, di sini Udah saya bilang itu dua. Di sini Mas dulu. Mas. Kak Ayu ngapain lagi sih, Kak Ayu? Udah, apa keluar? Cepat keluar semua. Pergi ke situ kamu. Tunggu. Sorry. Udah, saya bilang keluar. Ini suami istri sama aja ya. Udah keluar semuanya. Udah, keluar. Ya. Udah yuk, kamera ntar rusak lagi. Ya gue cuma pengen ngingetin lo ya, yo. Kalau suatu saat nanti warga datang nyari lo semua, lo rasain sendiri. Saya tuh nggak sangka dia sampai seperti itu sama saya. Suami istri tega ngelakuin kayak gitu hanya buat dapet materi aja. Ini warga yang beli ntar konsumennya kayak gimana, ya bahaya banget. Mana ibu tadi shock di rumah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini cuma belum ketahuan aja, Fat. Kalau misalkan warga udah jadi satu, kalau ada satu orang aja yang provokator, pasti kelar keluarganya Mas Tio. Gimana ya maksudnya? Ibu aja udah berapa kali ngingetin nggak didengar. Iya. Ya udah Mbak banyak doa aja deh buat adik Mbak. Coba sampai nggak menghargai saya sebagai kakak. Kita minta dia buat ngenuker itu barang-barang yang buat ngoplos. Pekerjanya maksudnya?
Pekerjaannya kita minta bantuan dari Yakin kita ada kesempatan buat ngobrol sama mereka? Mereka pasti takut sama atasannya lah. Tapi gue yakin pasti di dalam masih nurani mereka. Mereka ingin berbuat baik. Kalau kita aja ngobrol baik-baik dia pasti mau. Ya Ntar udah. kita cari ini aja timing yang pas ketika Tio nggak ada, biar kita bisa ngobrol sama itu pekerjanya, oke? Ya udah boleh, gue setuju kalau gitu. Mbak, gitu aja ya Mbak ya? Iya. Daripada harus ngomong sama Tio. Kasihan sama ibu saya. Ya udah Mbak. Kita antar pulang dulu ya. Kita lihat kondisinya ibu tadi ya. Iya, boleh. Sekalian kita cek. Sabar ya Mbak. Iya. Udah yuk. Ini kayaknya nggak bisa deh kalau buat ketemu sama bawahannya hari ini. Ini gue telepon Fatih aja ya. Halo? Halo Fat? Iya nih gue dari tadi ngawasin kan di gudang tadi. Tapi kayaknya Tio sama istrinya di sini dia standby deh gara-gara kasus kita datang tadi. Ya dia jadi makin standby. Dia makin awas-was gitu dari tadi dia ngawasin mulu. Gue nggak punya waktu gue nggak punya kesempatan buat ketemu sama bawahannya. Ya udah gini aja, mending kita lanjutin besok aja ya. Ya udah gue langsung balik ke situ aja. Oke. Ya saya cuma pengen ngobrol sama Mas bentar. Udah motor dulu, Mas. Mas, bentar aja Mas Mas. dengerin saya. Gini deh, udah Mas, taruh dulu aja. Ini pasti berat kan. Mas kan sebenarnya juga udah tahu kan, kita beberapa hari ini datang ke gudang. Mas udah ngeliat kita juga udah ngeliat Mas. Kita lihat apa yang Mas lakuin di beras ini, ya kan? Mas pakai hal kimia akan dicampur di sini. Bener kan Mas? Mas, saya nggak mau tahu. Ya makanya di sini kita nanya baik-baik Mas. Ini beras pakai pemutih kan? Kalau yang saya lihat di sini, Mas kan kayaknya orangnya terpaksa kerja di situ, melakukan hal-hal kayak begini. Mas gak kasihan melihat orang-orang makan beras yang kayak begini? Iya, sebenarnya Mas, saya tuh bertolak belakang Mas ngelakuin ini. Berhubung saya butuh kerjaan buat makan sehari-hari. Mas ngelakuin ini gak kasihan sama perusahaan beras yang asli, sama orang-orang yang makan ini beras, yang anak-anak kecil yang mengkonsumsi beras ini. Mereka nanti tumbuh jadi apa? Sakit kayak gimana? Mas gak kasihan? Mas kasihan kan? Terus kenapa Mas mau sih? Kita nggak akan mengkasuskan Mas di sini, karena kita lihat Mas juga terpaksa melakukan ini. Cuma yang ingin kita obrolin sama Mas adalah, saya ingin mengajak Mas kerjasama. Kalau Mas merasa tertekan, Mas gak suka melakukan pekerjaan ini, saya minta sama Mas, bahan-bahan kimia itu tolong dibuang. Pemutih lah, pengawet lah, segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan kimia yang nggak baik, tolong dibuang, disingkirin di sini. Karena di sini sebenarnya kita berdua dan keluarganya Mas Tio itu juga berusaha menyadarkan Mas Tio. Jadi kita minta bantuan Mas. Kita juga butuh orang dalam. Mbak Tuti utangnya banyak Mas. Jadi dia kayak gini biar untungnya banyak. Dia maksa-maksa terus gitu. Makanya dia ngelakuin ini. Iya. Mas Tio suka diomelin juga sama istrinya. Suka diomelin. Karena permasalahannya dia nggak mau gitu. Jadi Mas Tio tuh sebenarnya juga tertekan melakukan hal ini. Yaudah mending Mas ikut kita itu ya bersihin ya, kita buang semuanya. Mas bantu kita ya. Ya udah cepet keburu datang Ini nanti. Masnya nggak usah beras. Jerry atau Nay, tolong ya ini berasnya diamanin. Amanin dulu aja. Mana Mas? Mana lagi? Cuma ini doang. Cuma tinggal ini bener. Yakin Mas? Jujur deh sama kita. Kan nggak mau. Gue buang aja. Cepet.
Ini kamar mandi gue buang aja. Ya mas tenang aja. Jadi kalau mas obat itu bagus. Makanya di sini kan nggak tolong sama mas. Kan di sini buat kebaikan orang banyak mas. Bisa takut di sini ya. Kalau ada apa-apa kita punya gambar, kita punya bukti. Jadi mas santai. Kita nggak bantu kita. Gimana pak? Udah. Itu masih tadi. Udah. Ya apa nih? Biasa aja. Sekarang udah terbukti, Tio. Lu mau ngapain lagi? Barang-barang dia aku. Apa yang dilakukan? Bahan kimia lu udah dibuang semua. Lu mau gimana sekarang? Udah sekarang. Cepat. Mendingan udah keluar asli. Keluar gimana? Capek tiap hari bikin yang terus. Pak, kita di sini tuh cuma pengen membantu Bapak biar sadar kalau yang Bapak lakuin ini tuh salah. Bodoh amat saya. Mbak, Bayu kok ada di sini? Tolong saya Mbak, itu di rumah saya sudah banyak orang. Udah, banyak orang. Ya semua gara-gara lo ya, gara-gara lo semuanya. Ada apa sih Mbak? Astagfirullahaladzim. Lo lihat kan? Itu istrinya. Anak ibunya. Jangan main hakim sendiri kayak gini kalau ada masalah. Kami udah rugi berat. Ibu, bapak-bapak jangan kayak begini. Kalau ada masalah jangan ini kan main hakim sendiri kalau kayak begini, Pak. Bu, ya Allah. Perempuan itu nggak kasihan kayak begini. Ya Bu, kita ngerti, makanya di sini kita bantu. Udah rugi berat kami. Bu, sabar dulu, Sabar, Bu. Bu, sabar, Bu. Bukan gini caranya, Bu. Kami nggak sabar lagi, nggak sabar lagi. Kita kena semuanya. Udah rugi. Lu udah jatuh sama warga, masih aja lu ngelawan lu ya. Saya janji apapun yang menjadi kerugian para warga saya akan ganti. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya menyesal. Minta maaf. Kita akan coba nanti mediasi lagi sama warga ya. Kita akan membantu, coba ngobrol sama Pak RT, kita kumpulin warga. Ya kalau kita ngomongin baik-baik, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tolong, Mas, tolong. Coba ya. Iya. Gue bener-bener gak nyangka. Belum lama gue ngomong kayak begitu. Ternyata kejadian bener kan. Akhirnya para warga pada datang semua kan. Itu masalah serius sih, banyak keluarga yang dirugiin. Iya, dan untungnya sih kita tepat waktu datangnya kan. Coba kalau pas kita nggak ada kan, kita nggak ada yang tahu bakal kejadian apa. Ya ini sih bisa menjadi pelajaran buat kita semua di sini kan. Kalau yang namanya berjual beli, berbisnis, itu memang harus jujur. Tidak boleh bercurang ataupun mengoplos seperti yang dilakukan Mas Tio. Karena itu merugikan banyak orang dan dosa. Apapun alasannya, entah itu untuk membayar hutang ataupun untuk keperluan yang lainnya, sebaiknya kita mencari rezeki dengan cara yang jujur dan halal. Terus sekali. Oke, kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tunggu Pak RT dulu. Kita ke keluarga tadi.